Assalamualaikum, hai Mams, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Nggak kerasa sebentar lagi sudah mau lebaran. Siapa nih yang lagi cari-cari resep untuk isian toples saat lebaran nanti? Video kali ini saya berbagi resep biji ketapang yang rasanya manis, gurih, dan cara pembuatannya juga mudah sekali. Cocok dijadikan untuk kue lebaran nanti. Nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, saya siapkan wadahnya terlebih dahulu untuk mencampurkan semua bahan-bahannya. Masukkan 1 butir telur utuh, tambahkan 100 gram gula pasir, masukkan setengah sendok teh garam, kemudian aduk menggunakan whisker aja seperti ini sampai gulanya larut. Nah, bisa dilihat ini telur dan gulanya sudah tercampur merata ya, dan gulanya juga ini sudah larut. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan dengan berat 65 ml. Tambahkan juga margarin sebanyak 50 gram. Kemudian ini kita aduk lagi sampai semua bahannya tercampur merata. Nah, ini santan dan margarinnya sudah tercampur merata dengan adonan telur ya. Kemudian di sini saya masukkan kelapa yang sudah disangrai. Ini adalah bahan yang paling penting dalam pembuatan biji ketapang. Untuk mendapatkan kelapa sangrainya, ini saya buat dari 100 gram kelapa parut yang saya sangrai sampai berwarna kecoklatan dan kering seperti ini ya. Setelah disangrai, berat dari kelapa parutnya ini berkurang menjadi 60 gram karena kadar air dari kelapanya berkurang dan tekstur kelapanya juga kering seperti ini ya. Nah, ini kelapa sangrainya sudah tercampur merata dengan adonan. Kemudian tambahkan juga tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Ini tepung terigunya saya masukin semua ya. Kemudian kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Saya uleni adonannya menggunakan tangan seperti ini ya. Ini tangannya sudah saya cuci bersih terlebih dahulu. Dan di sini juga saya masukkan air secara bertahap sebanyak 150 gram. Untuk airnya dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Kalau kita masukin semua, nanti takutnya adonannya terlalu basah. Dan untuk penggunaan airnya juga berbeda-beda karena biasanya kelembapan tepung itu berbeda-beda di setiap kemasan ya. Untuk adonan saya ini total penggunaan airnya hanya 150 ml aja. Nah, ini dia semua bahannya sudah tercampur merata, adonannya tidak lengket dan adonannya juga sudah bisa dibentuk. Kurang lebih tekstur adonannya seperti ini ya.
Selanjutnya di sini saya sudah siapkan alas kerja. Kemudian ambil sedikit adonan dan adonannya kita bentuk bulat memanjang seperti ini. Nah, jika sudah berbentuk panjang bulat seperti ini, untuk memotongnya bisa menggunakan pisau ataupun scraper seperti yang saya gunakan. Kita potong-potong kecil aja kayak gini. Nah, ini dia sudah terlihat bentuk biji ketapangnya ya. Kemudian kita bentuk semua seperti ini sampai adonannya habis. Nah, ini sebagian adonan sudah dibentuk biji ketapangnya kayak gini. Dan ini adonannya siap untuk kita goreng. Sebelum menggoreng ini saya panaskan minyaknya terlebih dahulu ya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan biji ketapangnya ke dalam minyak seperti ini. Hati-hati dalam memasukkan karena ini minyaknya sangat panas. Nah, setelah semua biji ketapangnya ini masuk ke dalam minyak panas, menggunakan sutil seperti ini, kita lepas-lepaskan biji ketapang yang menempel satu sama lain ya. Nah, kayak gini biji ketapangnya kita pisah-pisahin satu sama lain, supaya nanti hasilnya biji ketapangnya itu tidak ada yang menempel. Goreng biji ketapangnya menggunakan api sedang cenderung kecil supaya matangnya merata dan kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Setelah berwarna kuning keemasan, kurang lebih seperti ini warnanya. Nah, ini tidak terlalu hangus ya. Kita bisa angkat dan kita tiriskan biji ketapangnya dari minyak. Untuk membentuk biji ketapangnya selain dipotong-potong menggunakan pisau ataupun scrap, di sini saya akan memotongnya menggunakan gunting. Untuk apinya ini sudah saya matikan terlebih dahulu dan minyaknya juga nggak terlalu panas. Kita potong-potong biji ketapangnya menggunakan gunting langsung masuk ke dalam minyak. Kurang lebih kayak gini ya. Caranya sangat mudah sekali. Dan jika sudah penuh seperti ini, kita bisa hidupkan kembali kompornya dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sama seperti tadi. Kita masak sampai berwarna kuning keemasan. Nah, ini dia mam, semua biji ketapangnya sudah saya goreng. Hasilnya banyak banget dari 500 gram tepung terigu aja. Dan ini juga wanginya enak sekali karena menggunakan kelapa sangrai asli. Cara bikin kue lebaran satu ini itu gampang banget dan yang pasti anti gagal menggunakan resep yang sudah saya tulis di kolom deskripsi box. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari biji ketapang ini manis, gurihnya pas sekali dan teksturnya juga renyah banget. Dengerin ya. Setelah kuenya sudah dingin dan suhu ruang, bisa langsung dimasukin kuenya ke dalam toples ataupun ke dalam plastik klip. Kue ini bisa bertahan selama 3 bulan di wadah tertutup. Jadi pastikan di save dulu resepnya untuk nanti bikin kue lebaran. Dan kue biji ketapang ini cocok juga dijadikan untuk ide jualan saat lebaran nanti. Terima kasih mam sudah menonton videonya sampai habis. Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan share juga semua resep-resep dari YouTube channel dari Dapur Wika. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.